Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mahdi dari kelas B Sejarah Sosiologi. NPM saya 2201000430101. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ekin Fahmi dari kelas B NPM 221000430106. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miladia Mukrimah dengan NPM 22010004300107. Kebijakan pemerintahan Orde Baru dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Yang pertama yaitu kebijakan di bidang politik. Beberapa kebijakan politik pada masa Orde Baru yang ditetapkan oleh pemerintahan Orba dan Presiden Soeharto yaitu: yang pertama, dibubarkannya Partai Komunis Indonesia dan semua organisasi-organisasi pendukungnya yang berbasis di masyarakat dan di dalam kabinet pemerintahan yang diperkuat melalui surat keputusan Presiden /Pangti ABRI Mandataris MPRS nomor 1/3/1966 tertanggal 12 Maret 1966 sebagai realisasi dari 3 tuntutan rakyat atau Tritura. Yang nomor 2 yaitu memperbaharui Kabinet Dwikora dengan mengamankan 15 orang menteri yang dinilai terkait dengan gerakan 30 September 1965 melalui keputusan Presiden nomor 5 tanggal 18 Maret 1966. Juga membersihkan lembaga legislatif termasuk MPRS dan DPRGR dari para tersangka G30S PKI. Yang nomor 3 yaitu dengan mengembalikan peran dan kedudukan MPRS yaitu di atas Presiden agar sesuai dengan Undang-Undang 1945. Soeharto juga melakukan kebijakan Orde Baru dengan memisahkan jabatan pimpinan DPRGR dengan jabatan eksekutif sehingga pimpinan DPRGR tidak diberi kedudukan sebagai menteri lagi. Selanjutnya, yang nomor 4 yaitu adanya pelaksanaan pemilu umum yang lebih sederhana pertama kali pada masa Orde Baru di tahun 1971 dengan penyederhanaan partai politik dari sejumlah 10 partai menjadi 3 partai berdasarkan kesamaan program partai. Selanjutnya yang nomor 5 yaitu militer diberikan hak secara resmi untuk ikut berperan dalam pemerintahan dengan istilah dwifungsi ABRI. Selanjutnya yang nomor 6 yaitu diwajibkannya pendidikan dan penataran P4 atau pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila untuk seluruh lapisan masyarakat dan memberlakukan asas tunggal Pancasila untuk partai-partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Lalu, dengan adanya Irian Barat dan Timur bergabung dengan wilayah Kesatuan Republik Indonesia walaupun tidak dengan usaha yang mulus. Lalu kebijakan terakhir disusul dengan adanya Indonesia menjadi pelopor dalam pendirian ASEAN dan juga melakukan beberapa kebijakan politik luar negeri seperti mengakui negara Singapura, memperbaiki hubungan dengan Malaysia, dan kembali menjadi anggota PBB pada tahun 1967. Kebijakan bidang sosial.
untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat pada waktu itu yang berada dalam keadaan terpuruk. Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan pada Orde Baru yang menjadi ciri pokok Orde Baru seperti gerakan orang tua asuh, program keluarga berencana dengan slogan 2 anak cukup, transmigrasi, dan gerakan tahun. Kebijakan dalam bidang budaya. Batik. Berseragam batik ala Orde Baru semakin populer tatkala Soeharto beserta keluarganya sering terlihat berkumpul mengenakan kain batik yang sama. Saya akan membahas tentang kebijakan pemerintah Orde Baru di bidang ekonomi. Di dalam kebijakan ekonomi ada beberapa hal yang menjadi bagian dari kebijakan ekonomi pada pemerintahan Orde Baru, yaitu pertama adalah Depelita. Depelita atau perencanaan 5 tahun pembangunan adalah kebijakan Orde Baru dalam bidang ekonomi yang dimulai pada tahun 1969 sampai tahun 1994. Upaya pemerintah Orde Baru untuk meningkatkan ekonomi secara nasional berhasil dengan menggunakan Depelita, diantaranya terwujudnya swasembada nasional pada tahun 1984. Depelita dibagi menjadi beberapa tahap. Itu yang pertama, Depelita 1 yang dimulai pada 1 April 1999 sampai 31 Maret 1974 untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menekankan pembangunan pada 1. Yang pertanian. Kedua adalah Pelita 2 dimulai pada 1 April 1974 sampai dengan 31 Maret 1979 yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak rata-rata 7% tiap tahunnya. Pelita 3 adalah dilakukan sejak 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984 yang menekankan tujuan trilogi pembangunan. Pelita 4 dilaksanakan sejak 1 April 1984 sampai dengan 31 Maret 1989 berhasil melaksanakan keluarga berencana dan swasembada pangan serta perumahan. Pelita 5 dimulai pada tahun 1 April 1989 sampai dengan 31 Maret 1994 menyasar sektor pertanian industri untuk kebutuhan ekspor. Terakhir, ditanam yang bertujuan untuk membangun sektor pertanian dan industri ekspor untuk luar negeri. Kedua adalah ideologi pembangunan. Selain itu juga ada wacana pembangunan nasional dari istilah ideologi pembangunan yang dijadikan alasan penentuan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dalam melaksanakan pembangunan negara. Ada 3 aspek dalam ideologi pembangunan, yaitu stabilitas ekonomi nasional yang sehat dan dinamis. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang terakhir, pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya yang menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tiga adalah pemulihan di bidang ekonomi mulai 1966 sampai 1973. Tujuan dasar dari kebijakan Orde Baru adalah pembangunan ekonomi negara dengan bergabung kembali
ke dalam jajaran ekonomi dunia, yaitu menjadi anggota IMF dan kembali menjadi anggota PBB dan anggota Bank Dunia dalam kurun waktu akhir tahun 1960-an. Angka ini akhirnya memulai aliran bantuan keuntungan dan bantuan asing dari negara barat dan juga Jepang ke Indonesia. Kemudian untuk mengatasi hiperintensif, Soeharto mengandalkan para teknokrat ekonomi yang sebagian besar dididik di Amerika Serikat untuk membuat rencana guna memulihkan ekonomi. Pada tahun 1960-an, penciptaan stabilitas harga dilakukan melalui kebijakan yang melarang pendanaan domestik dalam bentuk utang atau percetakan uang, juga membebaskan kontrol pasar untuk memulihkan mekanisme pasar bebas menerapkan Undang-Undang Dasar Penanaman Modal Asing pada tahun 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri pada 1968. Menetapkan kedua undang-undang ini mengundang investor-investor asing sehingga pertumbuhan ekonomi mencapai lebih dari 10% di tahun 1968. Yang keempat adalah pertumbuhan ekonomi dan intervensi pemerintah pada tahun 1974 dan 1982. Kebijakan Orde Baru tetap menjaga pertumbuhan ekonomi tahunan cepat di atas angka 5%. Indonesia saat itu mendapat keuntungan secara signifikan perdagangan minyak di tahun 1970-an hingga sektor publik mampu berperan besar dalam perekonomian dengan berinvestasi dalam pembangunan daerah, sosial, infrastruktur, dan mendirikan industri dalam skala besar. Namun, sebagai akibat dari rakyat yang merasa diabaikan dari keuntungan ini, terjadi sejarah peristiwa menari pada tahun 1974 yang berawal dari proses terhadap banyaknya modal asing di Indonesia. Sejak itu, aturan mengenai investasi asing diperketat dan diganti dengan kebijakan memberi perluasan khusus terhadap pribumi. Yang kelima atau yang terakhir adalah ekspor dan deregulasi sejak 1983 ke 1996. Utang luar negeri bertambah dengan jatuhnya harga minyak sejak awal 1990-an dan posisi mata uang pada tahun 1985, sehingga pemerintah harus melakukan berbagai kebijakan Orde Baru untuk memulihkan kondisi makroekonomi. Berbagai tindakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi didorong oleh ekspor seperti pembebasan bea cukai termasuk impor dan penggulangan kursi rupiah. Selain itu, pemerintah juga mengizinkan berbagai pendiri bank swasta baru, pembebasan bank asing, beroperasi di luar Jakarta. Yang kemudian justru berbagai menjadi masalah yang menambah krisis di Indonesia pada tahun 1990-an. Selain dari itu, berbagai penyimpangan pada masa Orde Baru yang juga menjadi faktor penyebab munculnya Orde Baru dan akhir dari masa pemerintahan Orde Baru. Sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.